pada akhirnya orang-orang yang umroh mandiri ini sebenarnya mereka tetap diurusin sama travel, tapi berangkatnya sendiri. Anggaplah muasasah di Saudi ya. Boleh nggak dia naruh orang pribadi buat megang user di user nusuknya, buat ngurusin visa jamaah di sini, tapi dia sebagai karyawan nggak punya PPU, boleh nggak? Secara hukumnya harusnya nggak boleh. Nggak buat jamaah umroh mandirinya. Buat jamaah umroh mandiri, kalau misalnya dari anak pribadi, kalau emang alasannya mau lebih fleksibel, jadwalnya nggak mau diganggu-ganggu, menurut Ana tetap saran tetap ikut travel, tinggal bilang nggak usah ikut kegiatan-kegiatannya. Oh. Itu jauh lebih nyaman. Iya. Semuanya udah diurusin, dari visa, hotel, transportasi, koper dan lain-lain semua udah diurusin. Iya. Tinggal sampai sana nggak usah ikut kegiatannya. Kalau mau fleksibel. Oke teman-teman, sekarang kita akan bongkar kupas tuntas lagi perkara umroh ini. Tapi kali ini yang biasanya kita bahas umroh mandiri, sekarang umroh bareng travel ya. Karena memang dua cara ini teman-teman bisa berangkat umroh ke Tanah Suci. Sengaja kita datangkan Bang Hadian Fahru, Masya Allah. Owner dari travel umroh Altramatur ya. Iya. Masya Allah. Umroh, travel dan haji nggak? Haji juga. Haji juga? Iya. Lengkap tuh izin semua? Alhamdulillah udah lengkap semua. Apa aja sih izinnya? PPIU sama PIHK. PPIU itu apa? PPIU yang untuk umrohnya, PIHK yang untuk haji. Lengkap tuh ya. Lengkap alhamdulillah. Karena kan setahu kami itu ada juga travel yang belum punya tapi tetap menyelenggarakan umroh. Apa sih, kerjasama atau apa gimana tuh? Kalau secara regulasi itu nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh, jadi gitu. harus punya PPIU-nya. Oh. HT dia punya travel, karena kan beda ya. Travel BPW sebutannya ya. Apa tuh BP? Pariwisata, jadi Biro Perjalanan Wisata aja gitu. Jadi dia kalau menjalankan wisata domestik atau internasional tuh diperbolehkan. Kayak misalnya mungkin mau internasionalnya ke Jepang atau ke Korea atau ke Eropa bahkan itu perizinan BPW itu udah cukup. BPW, Biro Perjalanan Wisata. Iya. Kalau umroh ini spesifik harus ada lagi. Oh. Itu namanya PPIU. PPIU. Iya. Kalau nggak ada itu nggak boleh. Nggak boleh. Walaupun kerjasama sama travel lain. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau ketahuan travel yang kena. Lah, terus gimana kalau orang-orang yang dia nggak punya perusahaan, nggak punya travel, bahkan nggak punya travel umrohnya nggak punya, secara pribadi, terus dia ngumpulin orang buat umroh, itu gimana? Nggak boleh. Jadi tetap harus dia tuh, jadi kalau dia mengumpulkan orang untuk berangkat umroh, itu tuh nggak diperbolehkan. Kalau nggak punya si izin PPIU ini. Di undang-undang ada. Di undang-undangnya ada gitu. Itu tuh nggak boleh. Jadi paling bisa mungkin itu dari cabang dulu. Misalnya jadi cabang resmi dari si travel ini atau jadi agent atau jadi agent. Jadi dia bisa mengumpulkan orang, dia jadi agent dari travel resmi yang punya PPIU ini. Nah, itu diperbolehkan. Tapi tetap pakai namanya si travel ini. Yang udah punya izin tadi. Iya, karena nanti kayak masalah seragamnya, terus skop patuhnya, itu tuh harus si travel tersebut. Itu tuh nggak boleh pakai brandingan sendiri. Nggak boleh sembarangan ya? Nggak boleh. Ada hukumannya nggak? Ada. Apa tuh? Ada, sampai pidana juga. Pidananya hukumannya. ada? Iya. Bahaya berarti. Iya, karena benar-benar strict banget di masalah travel umroh ini nih, strict banget gitu. Oke, ini menarik nih. Bang Fahru ya. Ini kan sekarang apalagi aturan terakhir mungkin 1 tahun 2 tahun belakangan itu sudah diperkenankan jamaah umroh berangkat sendiri tanpa travel. Betul. Istilahnya itu umroh mandiri ya. Umroh mandiri ini sesuatu yang baru nih buat jamaah ya. Iya. Buat sebagian orang, sebagian kecil mungkin ini udah biasa. Oh bisa kok ke sana. Tapi buat jamaah ini umroh mandiri tanpa travel. Gimana seorang owner travel umroh memandang aktivitas umroh mandiri ini? Oke, kalau dari anak pribadi sih sebenarnya nggak masalah ya. Maksudnya dengan keadaan umroh aturan baru yang dibuat sama pemerintah ini gitu. Mau ada umroh mandiri, nggak ada mandiri, ya insya Allah semua ada pasarnya masing-masing kan. Dan paling cuma nggak sampai 10% orang-orang yang umroh mandiri itu. 10% nggak sampai? Nggak sampai. Karena kebanyakan tuh masih pakai travel. Karena Ana pernah bahas juga, orang-orang nih susah untuk ngurusin, apalagi sekarang ya, untuk approval visa itu kan harus ada ke hotelnya dulu nih. Oh, konfirmasi ya. Iya, konfirmasinya. Jadi kita
pengajuan, oke misalnya ke visa nih, ke visa hotelnya di mana, misalnya di Mekahnya di Movenpick. Nanti dari nusuk itu, dari sistem visa itu akan ngirimin kita agreement nih untuk dikirimkan ke Movenpick-nya. Oh. Nah ini kalau misalnya kita pesannya di OTA, itu susah untuk approval ya, karena kita harus email dulu. Oh, kontak Nunggu dulu ke balasan. hotelnya. Iya, kontak lagi ke hotelnya kayak gitu. Itu termasuk salah satu yang susah buat diurus ya. Kalau jamaah yang belum tahu ya. Nah, pada akhirnya orang-orang yang umroh mandiri ini sebenarnya mereka tetap diurusin sama travel. Tapi berangkatnya sendiri. Oh. Gitu. Jadi makanya sebenarnya tuh jatuhnya sih umroh private ya. Private ya. Iya, sebenarnya tetap ada satu bagian yang diurusin sama travel. Nggak bisa tuh dia ngurus sendiri. Apalagi visa. Visa tuh ya nggak bisa. Benar-benar nggak bisa. Harus dari provider. Provider yang ada di Indonesia harus punya izin PPIU. Oh gitu. Minimal. Oh. Minimal harus ada izin nggak PPIU. Boleh sembarangan. Iya. Buat jadi provider nih, provider harus ada izinnya. Oh. Karena walaupun nih misalnya dari orang dari Saudinya datang atau dari Mesir ya, biasanya kan orang-orang Mesir ya, mereka datang ke Indonesia, mereka diriin perusahaan, tetap harus ada perusahaan Indonesianya. Dan ini minimal harus punya PPIU. Jadi sebenarnya orang umroh mandiri pun sebenarnya diurusin juga, sama PPIU juga, karena visanya harus ke situ. Ya sekarang Ana mau tanya nih, muasasah lah, anggaplah muasasah di Saudi ya. Boleh nggak dia naruh orang pribadi buat megang user di user nusuknya, buat ngurusin visa jamaah di sini, tapi dia sebagai karyawan nggak punya PPIU, boleh nggak? Secara hukumnya harusnya nggak boleh. Nggak boleh ya? Iya, tapi ya banyak sekarang yang kayak gitu ya. Ya kalau dibilang resmi kan sebenarnya resmi-resmi aja kan ya. Visanya keluar juga, secara gitu. Visanya ya. Iya, tapi kan nanti ketika ada masalah, terus misalnya ya entah uangnya mungkin dibawa kabur atau kayak gimana, nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan karena perusahaannya mungkin bukan perusahaan dari Indonesia gitu. Iya. Kan secara hukumnya kan berarti udah beda nih antara Indonesia dan Saudi gitu. Dan satu lagi mungkin legalitas orang pribadi ini susah juga dideteksi. Betul, mungkin ya. Iya, karena sekarang yang udah berizin aja ada yang bermasalah. Contohnya? Contohnya yang heboh kemarin gitu. Maksudnya ini travel besar, jamaahnya banyak, brandingannya kuat. Maksudnya selevel itu aja masih bisa bermasalah gitu. Apalagi sekarang kita mau ngajuin beli hotel visa ke orang aja yang hanya terkenal misalnya di Instagram ya atau di TikToknya gitu. Harusnya kan bisa lebih berhati-hati tuh. Bukannya kita bilang dia nggak amanah, enggak ya. Maksudnya ya hati-hatinya aja gitu. Mungkin secara branding di medsos mungkin followersnya banyak, konten-konten menarik, sehingga orang gampang trust di sana. Padahal tetap harus butuh hati-hati di situ. Betul. Validasi segala macam ya. Bahkan travel umroh apa tadi yang punya izin sekalipun bisa ya. Dia one prestasi. Nggak cuma sekali kan, maksudnya beberapa tahun yang lalu kan juga udah ada kan. Yang travel besar gitu. Oke. Jadi apa dong yang membedakan mungkin dari sisi tanggung jawab ya, travel sama umroh mandiri. Dari sisi risikonya lah. Seperti apa sih sebenarnya perbedaan yang kentara nih di antara umroh mandiri dengan umroh travel? Sebenarnya kalau misalnya mau mandiri, kita tuh menyarankannya itu kalau bisa tuh yang udah pernah umroh duluan. Karena ini beda kita dengan perjalanan kita ke luar negeri biasa. Karena di sana ada ritual-ritual ibadah khusus yang harus tahu nih. Ya mungkin bisa aja dia manasik dulu, tapi kan sampai di sananya, sampai di sana kan kita nggak tahu nih memulainya dari mana. Masuk, kita udah manasik misalnya. Masuknya mulainya itu lewat dari Hajar Aswad sampai selesai di Hajar Aswad. Betul. Kita turun ke matafnya Hajar Aswad yang mana kan nggak tahu. Apalagi ada 4 sisi ya? Iya, ada 4 sisi. Apalagi kalau posisinya mungkin orang ini umroh di high season. Oh, yang padat. Ketutupan tuh. Ya kan Hajar Aswadnya ketutupan. Oh iya benar, nggak bisa dilihat dari jauh gitu ya. Paling kita kan cuma bisa taunya di lampu yang hijau paling sebelah kanan kayak gitu. Tapi kan itu buat orang-orang yang udah tahu gitu. Nah, gimana buat yang benar-benar baru pertama gitu. Terus mungkin bisa aja sih kan ada mutawif di sana gitu. Kayak gitu ya, sebenarnya bisa aja, tapi buat yang benar-benar baru pertama kita sih nggak menyarankan. Iya. Biar ada experience dulu ya. Betul, dia mengenal dulu. Di luar itu sebelum dia masuk ke Mekah ada nggak sih dia dalam pengurusan mungkin tiket, hotel segala macam,
kesulitan seperti apa yang mungkin nanti dialami sama calon jamaah umroh mandiri nih? Kalau misalnya pesawat mungkin gampang ya. Di OTA ada Di OTA ada. Mungkin juga ada beberapa mungkin yang udah tahu cara dapetin tiket-tiket promo kayak gitu. Paling yang tadi itu yang masalah hotelnya itu yang agak susah buat approvalnya. Kalau kami dengar ada ya, misalkan dia udah bayar semua payment lunas semua, cuman pas datang check-in nggak bisa. Itu ada nggak sih kejadian seperti itu? Ada kejadian kayak gitu ada. Itu apa penyebabnya? Dan itu sering banget kalau di Sering OTA. malah. Oh. Iya. Kalau pesannya di OTA? Iya. Karena kalau misalnya kadang nih, misalnya udah booking hotel, terus ada jamaah nih, misalnya kita udah rapih nih semua nih dari tiket pesawat, terus hotel kita udah rapih, mepet-mepet nih ada aja nih kadang nih jamaah yang ya saya mau daftar dong mas katanya. Ini baru saya berdua nih suami istri apa segala macam gitu. Terus habis itu oh ya udah deh gitu kita usahain. Terus tiketnya kita cariin yang FIT karena yang grupnya udah habis nih karena kan kita udah rapih nih sebenarnya. Udah ready untuk berangkat. Ini susulan ya. Nah itu akhirnya kita FIT, mereka juga setuju. Terus habis itu kita booking di OTA untuk hotelnya ya. Kita langsung minta tolong sama tim handling kita yang di Mekah ataupun di Madinah. Oh ngurusin. Kayak gitu. Harus kayak gitu. Jadi nih ada bookingan kita. Oke. Kayak gitu. Maksudnya nih ntar di tanggal segini ada bookingan kita ya. Oke. Oh ya udah oke. Nah harus dipastikan dulu tuh. Sebelum hari H. Karena emang banyak tuh kejadiannya kayak gitu. Itu gimana sih kalau memang kejadian ya dari sisi travel lah ya. Siapa yang bertanggung jawab? Misalkan nih dia udah bayar semua begitu. Oh ini nggak bisa check in nih di sini. Siapa yang ngurusin itu semua di lapangan? Jadi sebenarnya di hotel itu dia tuh sistemnya tuh punya dia tuh jual tuh ke broker. Maksudnya dari pihak hotelnya? Dari pihak hotel. Oh dijual dulu ke broker? Dia tuh menjualnya ke broker dulu. Di sini mungkin banyak ya perusahaan-perusahaan ya kan yang punya gitu, punya allotment di hotel A. Dia punya misalnya punya 3 lantai, terus habis 3 lantai? Iya, kayak gitu banyak kayak gitu. Terus habis itu nanti dari travel B dia punya allotment juga berapa lantai kayak gitu. Nah dia akan jual ke situ dulu, baru terakhir dia jual ke OTA itu. Oh ke OTA lagi. Iya. Jadi yang bertransaksi sama OTA itu bukan pihak hotelnya langsung? Iya, dari enggak, itu tetap dari hotel ya. Tapi maksudnya mereka nih udah jual ke mereka ini gitu. Nah, yang suka miss-nya itu tuh kadang antar broker ini nih, mereka allotment-nya udah habis. Udah habis nih, terus habis itu dia minta allotment yang satu nih sama temennya nih. Kayak, lu masih punya nggak? Oh masih punya nih, misalnya di tanggal segini. Oke, gua ambil yang punya lu ya. Dia lupa, taunya dia jual juga ke orang kayak gitu. Sering tuh masalahnya tuh kayak gitu. Double. Iya. Makanya siapa yang datang duluan dia yang masuk duluan. Iya, itu sering banget dan itu kejadian waktu itu Ana pernah ngerasain sendiri pertama kali umroh sama istri. Waktu itu baru nikah, alhamdulillah kan sebulan kemudian udah hamil. Terus umroh tuh di akhir tahun tuh, akhir tahun jadi istri dalam keadaan 4 bulan waktu itu hamil. Terus habis itu udah berangkat, ini sekitar 2017-an lah gitu. Kita nyampe Madinah, udah ke depan hotel. Ini 2017 tuh belum ada bookingan hotel tuh dikirim PDF. Kita ngeprint sendiri. Dulu tuh kayak gitu tuh. Kita ngeprint terus kita bayar, minta tim kita di Saudi untuk bayarin ke hotel. Tapi kita udah punya bukti nih. Jadi kita bawa nih dari Indonesia. Oke, kita nyampe ke hotel. Udah nih Mutaif udah standby. Kita masuk nih jalan nih dari bandara ke hotel. Sampai di hotel jamaahnya udah turun. Kita check-in, orang handling kita bilang nggak bisa di check-in mas katanya. Kenapa? Katanya nggak bisa, udah full. Loh gimana kita bawa nih? Bilang gini, kita ada berapa kamar nih kita udah bayar. Iya makanya. Kita datang ke resepsionis tuh sama orang handling sama Mutaif waktu itu sama Ana juga. Ngomong, dibalikin depan muka kita duitnya. Uangnya dibalikin? Nih, lo cari hotel sendiri. Oh gitu, sampai gitu? Iya. Oh nggak ada tanggung jawabnya sama sekali dong maksudnya. Itu makanya dengan peraturan nusuk sekarang harus ada approval, itu tuh ide banget melindungi jamaah banget. Itu makanya udah keadaan kita tuh udah jam 2 kalau nggak salah. Kita udah jam 2 itu hotel bintang 4 di Madinah. Akhirnya kita udah habis sama jamaah. Udah dimaki-maki kita sama jamaah. Gimana tuh akhirnya? Solusinya gimana? Akhirnya kita bilang kan maksudnya ya ini kita kuat gitu maksudnya.
ya kita minta maaf juga tetap. Tapi kan kita udah ada bukti nih. Iya. Dan ya Bapak Ibu bisa ngeliat sendiri ini duitnya dibalikin sama dia. Iya, Kita iya, suruh cari hotel. Akhirnya udah jam 2 malam. Udah kita cari sementara hotel yang bisa. Karena udah nggak mungkin nih kita naik bus bawa jamaah. Iya. Terus akhirnya ya udah kita hotel yang ada hotel dulu kita taruh di situ. Terus Ana bilang ke jamaah, insya Allah nggak sampai zuhur kita udah pindah lagi. Yang penting nih sekarang istirahat dulu. Karena bentar lagi udah mau subuh kan. Iya. Ya udah akhirnya udah subuh. Terus keadaan juga istri kan lagi hamil, kaki udah bengkak, apa segala macam. Wah itu benar-benar. Makanya pernah ada yang nanya waktu itu gimana pengalaman pertama umrah sama istri? Nggak enak. Ujian ya, Masya Allah ya. Iya, bener-bener begitu. Terus habis itu udah jam akhirnya kita cari tuh habis subuh kita cari sama mutawif kita, sama orang handling kita cari hotel, akhirnya dapat yang setaraf sama hotel yang pertama. Setaraf. Iya. Nah kalau kita pindahin baru. Kondisinya seperti itu, dari sisi travelnya rugi nggak sih secara keuangan? Rugi. Rugi pasti. Banyak nggak ruginya? Maksudnya ya itu kan mepet juga kan, ya? Iya, karena kan kita harus bayar yang tadi yang pertama dulu tuh, yang di hotel. Itu kan dibalikin, ya kan? Ya kan jumlahnya nggak sama nih, karena kita harus check in dulu nih di yang hotel awal ini. yang Ya transit kan? lah, yang transit hotel itu. Transit Iya. Habis itu baru kita pindah ke hotel yang setaraf dengan yang kita janjiin di awal. Tapi kalau pesan mepet-mepet kayak gitu di hari H harganya naik nggak? Harga hotelnya? Tergantung musim. Kalau misalnya lagi sepi sih aman-aman aja. Iya, kalau repotnya lagi, di padat ya. Iya, kalau lagi kayak misalnya weekend high season gitu, nah itu susah tuh. Nah makanya kalau Madinah dengan pilihan hotel yang mungkin nggak sebanyak Mekah mungkin ya, musim padat juga isunya mungkin bukan harga doang, tapi ada nggak nih hotel? Iya, betul, itu sering banget. Itu sering banget kalau di Madinah karena hotelnya benar-benar itu aja gitu. Iya. Ya kan hotel bintang 5 juga itu aja, hotel bintang 4 juga itu aja, mungkin 3 yang lebih banyak gitu. Gimana kalau keadaannya gini? Hotel kita nggak bisa check in, uang dibalikin, ya kan? Pas nyari hotel lagi si travelnya udah naik semua harga, dia nggak punya uang tuh. Akhirnya dia nggak one prestasi ke jamaah, udah nggak bisa nih. Akhirnya hotelnya nggak setaraf atau nginapnya di dar atau segala macam. Itu secara regulasi kena nggak travelnya? Harusnya kena ya, karena harusnya kan apa yang kita janjikan kan. Makanya sebenarnya di regulasi dari Kementerian Haji juga waktu itu sih dari Kementerian Agama ya, pas kita ngurus perizinan gitu, itu sebenarnya nggak boleh pakai kata-kata setaraf. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Padahal banyak banget loh di flyer. Sebenarnya kalau dari mereka ini nggak boleh. Ketentuan dari kementerian itu nggak boleh. Jadi kalau mau gitu, misalnya Hotel Madinah kalau nggak Odes, Triple One, atau enggak One In, atau enggak macam-macam deh. Misalnya nih hotel itu tuh yang harus ditaruh tuh itu. Kalau nggak mau namanya di sana. Iya, misalnya di Mekahnya juga kalau nggak Movenpick harus Pullman. Gak boleh garis miring gitu. setaraf tuh. Iya, setarafnya nggak boleh. Jadi benar-benar emang yaudah kalau lo nggak dapat di situ, yaudah ada hotel ini. Jadi ada kemarin kita boleh garis miring tapi pilihannya tetap hotel. Gitu. Okay, karena kata-kata setaraf ini sering digunakan sama travel itu digantiin tuh sama yang mungkin fasilitasnya lebih jelek apa segala macam, dan itu mungkin banyak laporan ke Kemenak tuh kayak gitu dulu. Betul banget ini. Nah, iya, jadi makanya kemarin Ana lagi coba ya riset-riset ya, cari-cari ke travel lain gitu ngelihat. Ada satu travel, dia nulis sampai 10 hotel. Garis miringnya? Iya. Kalau nggak ini, kalau nggak ini, ini, ditulis semua sama dia. Tapi menurut Ana itu fair. Iya ya. Iya. Jadi jelas kalau nggak di sini ya di sini gitu ya. Jadi kalau nggak dapat ini ya dapat ini, dapat ini. Apa yang menyebabkan travel di flyernya ada yang udah fix di sana? Dia yakin banget tuh, misalkan Mekah Tower, udah nggak ada garis miring, nggak ada setaraf, nggak ada yang lain. Dan apa yang menyebabkan hotel lain malah setaraf? Mungkin, apa yang menyebabkannya? Itu mungkin yang satu yang tadi Anda bilang. Ada yang beberapa travel besar mungkin dia tuh udah punya allotment. Satu musim. Makanya dia berani. Naro kayak gitu. Nah itu banyak travel yang udah kayak gitu. Dia kerjasama sama si travel ini. Kita series ya. Satu musim ya. Gitu. Satu musim ini kita selalu misalnya di Maden gitu. Misalnya udah pokoknya kita Maden semuanya. Gitu. Jadi dia pede tuh. Dan itu pun Ana ngobrol sama si travel ini nih. Sama Pak katanya. Masih juga gitu digeser. Oh gitu, walaupun udah kayak gitu digeser juga. Kadang juga masih kuat-kuatan juga. Siapa sih yang bermain? Kayak gitu.
Oke. Makanya ya jadi kadang tuh kita mau nulis nggak setara V juga bingung ya, Iya, maksudnya. iya. Nanti kalaupun digeser nanti ya. Kita pernah juga waktu itu Mm-mm. lagi perjalanan udah di kereta Mm. dari Madinah mau ke Mekah. Oh, udah Kita moving udah ya. bayar, kita udah bayar lunas, Mm-mm. udah semuanya. Ini kejadian 2022, Mm-mm. 2023 gitu lupa. Nah, ini lagi di kereta, anak yang bawa waktu itu jamaah Sebagai tour leadernya. sebagai tour leader, kita harusnya di Swiss Al Makom. Yang di Mekahnya ya? Ya di Oke, Mekahnya, oke. di Clock Tower situ. Iya, iya. Swiss Al Makom, oke, udah semua berjalan lancar di Medina, udah. Tiba-tiba di kereta dibilang hotel dipindahin ke Movenpick. Yang bilang siapa? Dari si ininya, dari wholesalernya ini. Oh. Gitu, karena kalau misalnya dia kan member dari kayak misalnya Swiss Macom gitu kan ada bawahan Iya, dari iya. atasannya nih, Ada, dari iya, holdingnya iya, nih, betul, misalnya betul. dari Accor Iya, atau dari iya, apa kayak iya, gitu iya, kan. iya. Nah biasanya kalau kita pesen ke sana langsung itu mahal. Oke. Kita pesen ke wholesaler ya, orang-orang ini nih yang udah punya allotment. Nah dia mungkin udah punya allotment di Swiss Hotel, terus bilangnya udah ada, ternyata pas mau dicekin-in, aduh kamarnya nggak ada lagi, yang ada di Movenpick, ya udah pindahin ke Movenpick. Untung Movenpick ya. Iya, untungnya masih sama tuh. Tapi kan di kereta ya, kita bingung ya. Iya. Gimana nginfoinnya ya? Ke jamaah Iya, gitu kita ya. lagi perjalanan gitu ke Iya. Mekah. Ya udah. Gimana dari sisi travel meyakinkan jamaah kalau ini bukan suatu masalah yang besar, gimana caranya? Ya karena emang secara harganya sama, udah gitu sama-sama di bangunan itu, dan kita itu udah maksudnya sebelum peraturan sekarang itu tuh udah umum terjadi gitu loh. Kalau di Mekah di Madinah gitu dipindahin sepihak tuh udah umum terjadi gitu. Jadi apa namanya kita bilang ke jamaah ini hotel dipindahin ke Movenpick, dan alhamdulillah waktu itu juga jamaahnya juga pada senang. Gitu. Movenpick itu di Safwa ya yang? Enggak, sama di Clock Tower juga. Oh, di Clock Tower? Iya. Oh, bukan di Safwa yang belakang itu ya? Bukan, di Safwa tuh ada Safwa Tower 1. Oh, di Clock Tower itu yang Mekah Hotel enggak? Yang di Mekah Hotel gedung sendiri. Oh, Zamzam. Iya, Zamzam. Di bawah ya? Iya. Rotana sana lagi? Rotana, Movenpick, Pullman, Raffles, Fairmont kan semuanya ada di situ tuh. Iya. Deket banget gitu. sih ya. Iya, makanya akhirnya mau jamaahnya alhamdulillah ya udah. Terus gimana secara teknis pada akhirnya baru-baru ini Ana nonton juga konten-konten antum. Gimana caranya aplikasi Nusuk itu lebih memberikan rasa aman ke jamaah dengan sistem konfirmasi hotel tadi. Yang apa namanya approval tadi. Kenapa itu lebih aman daripada kita beli yang cara-cara yang dulu gitu tanpa approval visanya ya. Kenapa itu lebih aman? Karena kalau sekarang kita punya landasan yang kuat. Kalau kita mau minta tuntut sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu, maksudnya dengan kita bukti misalnya kita udah booking di hotel A terus dipindahin, sebenarnya kita bisa-bisa aja. Tapi yang sering terjadi itu kadang ya udah deh selisihnya gue balikin deh gitu dari ininya nih, dari misalnya dari wholesalernya kayak gitu. Nah tapi dengan adanya Nusuk ini itu udah nggak jadi alasan lagi, karena dia itu nge-approve visanya itu based on availability di hotelnya. Jadi kalau emang lebih ya dia nggak bisa. Berarti kalau kita udah ngajuin visa di tanggal sekian, misalnya dari tanggal 10 sampai tanggal 15, ya berarti itu based on availability-nya dia. Dan itu udah tersistem gitu loh, maksudnya dari hotelnya. Jadi udah nggak ada alasan lagi dia buat nggak bisa double lagi. Iya, dan kalau misalnya wholesalernya mungkin mau main gitu, ada orang yang mau bayarin lebih tinggi misalkan gitu. ya. Tapi kan di situ udah ada nama kita. Oh, nggak bisa ditimpa. Iya, nanti tuh. hotelnya juga pusing sendiri akhirnya. Gitu. Nah makanya nih dengan sistem kayak gini nih lebih membantu sih. Jadi udah nggak ada lagi tuh cerita-cerita dipindah-pindahin, karena emang udah fix gitu hotelnya udah di situ. Dan gitu. itu jadi pegangan jamaah once mungkin pihak hotelnya bermain, kita itu jadi pegangan kita. Kuat tuh. Kuat. Yang dinusuk itu. Iya, kuat. Kita lapornya kemana sih kalau Karena misalkan dicurangi sama hotel tuh? Sebenarnya ke Kementerian Haji di sana. Kayak gitu. Tapi kan ya repot ya, lagi-lagi kalau misalnya kita umrahnya sendiri. Betul, itu dia. Iya. Langsung Kementerian Haji. Iya, sebenarnya bisa ngelapor ke muasasah dulu sebenarnya. Tapi muasasah siapa kita juga nggak tahu. Iya, nggak tahu kayak gitu. Makanya umroh ini kan ya bukan
di Saudinya ini bukan perjalanan yang biasa gitu sebenarnya, keluar negerinya. Betul. Agak susah juga urusan-urusannya gitu. Nah sekarang dengan approvalnya berarti kan ada tanggal hotel di visa kita kan. Nginapnya misalkan di Madinah dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Betul, Di Mekah tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tiket pulangnya tanggal berapa gitu kan. Apakah memang visa itu sekarang visa umroh ya berlaku sesuai dengan tanggal atau tetap 90 hari itu? Kalau yang tahun sebelumnya nih yang kemarin kan jadi peraturan yang pakai approval nusuk ini kan udah masuk tahun kedua ya. Kedua ya. Kalau tahun yang pertama kan kemarin masih bisa tuh. Jadi kita extend tuh masih bisa. Masih bisa ya? Masih bisa. Jadi misalnya apalagi kalau pakai Saudi tuh gampang tuh biasanya. Kita tinggal ke maskapainya ya. Kalau pakai Saudi itu kita tinggal extend aja tuh bisa. Bayarnya tuh cuma sekitar berapa ya? Sekitar 200.000, 300.000. Oh, visanya gitu. Lagi, visanya. Enggak, untuk tiketnya doang. Oh. Jadi tiketnya di extend pulangnya. Yeah. Reschedule. Iya, di reschedule. Tiket, nah itu tuh biasanya bisa gampang. Okay. Nah tapi sekarang itu harus ada hotel yang benar-benar sesuai sama visanya. Jadi udah nggak bisa extend lagi. Kayak gitu. Apapun yang terjadi. Iya, karena yang kena kalau misalnya selesai tanggal 15, sampai tanggal 15 ini orang nggak keluar dari Saudi, yang kena muasasahnya. Oh, apa tuh sanksinya biasanya? Nah, tuh nggak tahu tuh. Kayaknya mungkin. Tapi muasasahnya yang kena. Iya, yang jelas muasasah yang kena. Bahaya ya. Iya. Maksudnya nggak bisa extend maksudnya. Jadi sekarang harus benar-benar yang pada mau tinggal di sana nih, misalnya nih yang kayak selama 3 bulan, ya mereka benar-benar harus beli hotel, harus ada approval dari kalau nusuknya. Gitu sekarang sebelum kita ngurus visa harus ada di samping hotel tiket juga harus PP dong berarti. Tiket PP harus wajib PP itu juga. sih. Dari Soekarno Hatta juga pasti udah ditanyain. Kalau tiket nggak PP pasti. Tapi bukannya ditanya. dulu bisa. Maksudnya kita beli tiket one way dulu deh. Nanti baliknya nanti aja. Bisa gak sih? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh, harus PP juga ya? Iya. Harus PP dari sebelum aturan sekarang juga udah harus PP. Pasti ditanyain sama dari Soekarno Hattanya aja tuh udah ditanyain. Kayak waktu itu anak pernah pergi sendiri. Beneran sendirian nih. Sendiri? Karena nggak sama grup. Karena emang lagi ada urusan. Anak tuh beli tiket di OTA itu. Berangkatnya naik Oman, pulang pakai Qatar. Itu sama orang konternya dibilang gini, kok ini nggak pulangnya nggak pakai Oman juga? Ya emang dapat yang murahnya begini. Ya mau gimana gini. Terus habis itu dilihat kan, dikiranya takut ya kabur apa segala macam. Ya udah akhirnya kita tunjukin, Mbak lihat deh Mbak visa saya kemana semua nih, isinya nih stemnya nih. Nggak bakal kemana-mana, saya ada urusan. Udah banyak stempelnya ya. Iya, saya ada urusan. Terus akhirnya sampai dibikinin surat dari Oman nih. Kalau misalnya nih orang aman lah. Iya, aman. Terus dia tuh pulangnya itu nggak pakai maskapai kita juga kayak gitu-gitu. Emang segitunya gitu masalah tiket pergi pulangnya itu. Nah, sekarang dari sisi Altrama Travelnya. Apa yang biasa dilakukan dalam memilih tiket pesawat nih? Dari semua sisi ya. Harganya, apapun lah. Kenyamanan, direct atau transit, apa yang paling diperhatikan sama Altrama? Kalau dari kita jadi sebenarnya kan kita tuh basicnya mainnya di bintang 4, bintang 5. Oke, pelayanannya ya. Pelayanan hotelnya. Oh, hotelnya ini. Fasilitas hotelnya, hotel bintang 4 dan bintang 5. Dan kebanyakan sampai sekarang tuh bintang 5 jamaah kita. Oh, bintang 5. Nah, kebanyakan orang-orang bintang 5 tuh nggak mau transit. Nggak mau transit karena ya udah mikirnya biar langsung nyampe lah. Kayak gitu. Iya. Dan pilihannya cuma 2 nih. Kalau nggak Saudia, ya Garuda. Kan ada Lion. Ya kan nggak bintang. Nggak, beda tuh. Beda tuh kalau Lion tuh. 2 itu lah yang masuk kriteria. Pinggirin lu deh. Nah tapi di musim baru ini itu tuh tiketnya tuh mahal banget kan. Karena ada kenaikan afturnya. Aftur segala macam. Iya, itu ada kenaikan afturnya itu. Dan dolarnya juga naik kan, ikutan juga kan. Jadi harganya naik karena dia kan base kan ngambil harganya dari dolar itu, dari sistemnya. Oh, bayar pakai dolar ya? Iya. Oh iya. Nanti baru acuannya dari harga dolar, akhirnya berpengaruh juga kayak gitu. Dan harganya ini udah lumayan nggak masuk akal gitu, maksudnya harga. Dia 20 PP itu. Iya, 19 gitu sekian ya, gitu. ya. Iya, maksudnya. Jadi kalau mau ada orang yang jual pakai Saudia 20 juta ya harus benar-benar hati-hati. Maksudnya ya sekarang visa aja udah berapa, belum hotelnya Mekah Madinah gitu. Makanya kayak
wah hebat banget ya gitu kalau masih pada berangkat pakai Saudia. Terus gitu. gimana ngakalinya dengan harga yang Nah begitu? itu akhirnya kita tuh mencoba beberapa opsi tadinya. Kita turunin hotel yang di Madinahnya. Oh Madinahnya. Madinahnya kita Dengan korbankan. Karena kalau di Madinah ya lokasi di situ-situ aja. Maksudnya kalau kita di paling belakang pun kita nih jalan masih nyaman. Iya. Apalagi kalau kita di daerah yang markaziah itu ya, di belakang kiblat itu, di belakang masjid. Iya. Yang daerah-daerahnya Taibah Front, Aston, kayak gitu. Di Madinah kalau misalnya kita sampai paling belakang pun kita mau ke depan itu masih ngelewatin gang-gangnya tuh ya ada yang jual apalah, ada yang jual masih apa. Ada yang dilihat-lihat, masih ada yang antar gue pulang beli ini gitu. Masih kayak gitu, masih oke lah kalau Madinah tuh. Gak berasa ya kita bolak-balik hotel juga. Tapi kalau Mekah kalau nggak bintang 5 selesai udah jalannya. Apalagi musim panas gitu ya misalnya. Ya kan antara di Misfalah atau di Ajat. Ya kan paling pilihannya bintang 3 bintang 4 di situ kan. Kalau di Ajat aja misalnya dari Ajatnya yang ke arah Prestige, terus abis itu Maisan, Harsia gitu-gitu. Itu kan dari iya sih hotel pertama dari jalan, tapi kan jaraknya udah 500 meter. Iya. Ya kan udah dari situnya gitu. Benar. Oh itu ya. Akhirnya yang kita korbankan yang diturunin. Iya. Oh tapi maskapainya tetap bisa dapat yang Saudi gitu. Tadinya gitu. Terus akhirnya kita coba lempar, kita coba jual, ternyata masih kurang juga peminatnya. Mungkin ya di ekonomi yang sekarang gitu kan, harganya masih mahal juga. Akhirnya kita rubah lah pakai pesawat transit. Pakai pesawat transit tapi kita cari yang transitnya tuh 2 jam. Gitu dan alhamdulillah kemarin udah 2 keberangkatan kita di Juni dan Juli. Itu dua-duanya pakai Etihad. Aman sih alhamdulillah jamaah. Aman dan nyaman gak? Ini pertanyaan. Nyaman? Mereka pada bilang nyaman. Dan karena dapat wifi gratis juga, nggak harus bayar. Di Saudi nggak ada ya? Di Saudi nggak ada. Di Saudi ada cuma 15 menit kalau nggak salah. 15 menit pertama. Iya. Kalau mau nambah bayar. Kalau di Saudi ya. Nanti kalau gratis. Kalau di Etihad gratis selama perjalanan. 9 jam. Cuma bisa WhatsAppan aja tapi. Oh iya. Cuma bisa WhatsAppan aja. Tapi kalau Qatar, ini kemarin Anda tanya juga sama teman-teman travel juga. Qatar benar-benar selama perjalanan YouTube lancar. YouTube lancar gratis. Enak banget. Jadi dia pakai Starlink kan, soalnya Qatar tuh. Qatar ya. Katanya, wah itu internetnya ngebut banget katanya. Masya Allah. Makanya pas mendarat katanya, lah kencangan di atas daripada di sini. Di atas kencang banget sinyalnya. Iya. Gitu, makanya akhirnya kita coba angkat itu gitu. Ternyata nih nggak seburuk itu kok pakai pesawat transit gitu. Artinya juga mungkin bisa jadi lebih nyaman ya. Iya, secara jadwal fasilitas gitu. Oh jadwal juga? Secara jadwal emang bedanya apa? Kebanyakan kayak pesawat Saudia sama Garuda ini kan kebanyakan rutenya Jeddah paling banyak. Ke Jeddah iya betul. Ya kan, Jakarta, Jeddah Jakarta. Iya, berarti kan kalau Jeddah kita pilihan kita nih sebenarnya nih, ini jamaah mau diarahin ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu. Iya. Ya kan? Ya kalau ke Mekah dulu dekat. Tapi kan nanti pulangnya dari Madinahnya ke Jeddahnya juga lama lagi. Tapi kalau misalnya ke Madinah dulu di awalnya panjang tapi pulangnya dekat kayak gitu. Nah kemarin itu dilema anak pribadi itu pas lagi mau cari tiket buat November di tanggal 7 gitu ya. Tanggal 7 terus nyari nih. Terus Saudianya adanya Jeddah semua rutenya. Pas ngelihat rutenya ya Allah kok jelek banget gitu loh. Jelek di sisi apanya sih? Dari jamnya. Ini ada jam yang jelek gimana? Ada. Jadi kayak nah sebenarnya kan 9 hari itu kan umroh pada umumnya kita kan biasa 9 hari. 9 hari itu kan 9 hari perjalanan kan. Iya. Kalau misalnya real hotelnya kan biasanya tuh 3 malam di Madinah, 4 malam di Mekah, jadi 7 malam kan sebenarnya. Yang 2 harinya itu perjalanan. Nah ini bener-bener tiketnya ini yang Saudi yang kemarin yang Ana dapat itu tuh bener-bener di hari ke-9 pulangnya. Di hari ke-9 jam 9 pagi. Berarti kan kita harus udah sampai bandara tuh sekitar jam 5 pagi nih. Sedangkan kita kan check out di hari sebelumnya jam 2 siang maksimal nih dari hotel. Nah dari jam 2 siang itu ke jam 5 pagi nih jauh banget. Misalnya mau kita oke deh kita bikinin city tour gitu. Itu ya kan? Paling itu ya. Itu paling bisa kalau yang flightnya itu jam 3 itu masih oke.
Masih nggak terlalu lama. Iya, katanya kalau jam 3 jam 11 kan. Iya. Itu biasanya kita masih oke tuh. 4 jam sebelumnya ya check-in. Iya, 4 jam. Ya? Okay. Itu kita pernah kita beberapa kali kalau Saudi pulang jam 3 itu city tour kita pindahin ke belakang. Oh. Jadi selama di Mekah nggak ada kegiatan. Diganggu tuh. Iya. Fokus ibadah. Fokus ibadah Pas semua. hari check out baru city tour. Iya, hari check out sekalian city tour. Oh, gitu juga ngaturnya ya? Iya, jadi kita bikin city tour, terus udah makan malam biasanya kita bawa ke Romansia. Iya. Makan sama-sama abis baru sampai bandara. Enak tuh, masih oke lah. Iya. Nah, kalau jam 9 ini mau ngapain lagi gitu. Kalau dimajuin jamaah yang rugi ya? Iya. Majuin misalkan hari sebelumnya. Terlalu cepat ya. Betul. Akhirnya ya udah kita nggak bisa nih kalau jam segini gitu. Kalau kita nambah 1 malam lagi di Mekah, jatuhnya berarti jadi umroh 10 hari. Betul. Iya kan, malamnya gitu. Harganya tuh jadi segitu. Dan nanggung sebenarnya. Iya, kan, nanggung. Gitu. Terus ya udah deh kita cari deh opsi lain. Udah ketemu deh tuh Qatar. Dengan jam transitnya 2 jam pulang pergi, rutenya Jakarta Doha, Doha Madinah. Jadi kan Jeddah. Madinah. Iya, Madinah. Lebih enak. Jadi kalau Jeddah kan berarti harus naik bus lagi nih. Sekitar 5 sampai 6 jam. Ya. Ya kan? Oke. Dari situ. Nah, ini udah transitnya cuma 2 jam, langsung ke Madinah. Lebih praktis gitu secara jamnya. Dan pulangnya juga lewat Jeddah langsung. Gitu transitnya 2 jam itu lagi. Ya, Qatar iya. Ya? Sekarang Altramo udah pakai itu. Kemarin tuh kita beberapa kali pakainya Etihad. Oke. Nah, di Agustus ini kita coba pakai Emirates. Yang langsung Madinah. Sebelumnya nih kita pengen tahu juga nih dari sisi travel, Altramo ini lebih condong ketika mendarat di Jeddah itu lebih suka ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu? Kalau sebelumnya pas kemarin kita pakai Saudi ya, kita tuh Jeddah Madinah jadwalnya. Oh. Kita ngambil Saudianya yang turunnya di Jeddah, pulangnya di Madinah. Pulangnya di Madinah. Iya, jadi umroh, jadi kita mikot di atas pesawat, turun, selesai umrohnya udah. Dulu. Udah. Capek dulu. Iya, udah capek, udah sekalian seharian itu udah. Habis itu baru ke Madinah. Jadi tinggal di Madinahnya tinggal udah santai-santai aja udah. Kayak gitu. Dan pulangnya pun dari Bandara Madinah. Iya, pulangnya dari Bandara Madinah. Menarik juga ya. Ternyata sekarang ada maskapai dari Madinah ke Jakarta. Iya, dari Madinah ke Jakarta. Kayak dari si maskapainya sekarang lagi nyoba yang transit dengan fasilitas yang mungkin nyaman ya. Nyaman. Dan waktu tempuh mungkin bisa lebih cepat nyampe di Madinahnya. Iya. Ya. Dengan harga mungkin. Dengan harganya yang selisihnya jauh. Selisihnya jauh ya, jauh banget itu ya. Jauh banget. Hotelnya apa nih? Tadi kan diturunin. Sekarang apa hotelnya di Madinah? Sekarang di Mekahnya kita masih tetap bintang 5-nya itu ada. Tapi apa di Madinah di Sofwah kita. Di Sofwah Tower 3. Okay. Yang di depan hotel yang di hotel apa namanya? Yang Sofwah Tower 3 itu namanya. Tower 3 itu namanya nama hotelnya. Oke. Terus di Madinahnya kita taruh di Saza Regency. Itu di mana tuh? Di pintu 333 lurusannya, pintu utama. Oh iya, di arah belakang masjid tetap ya. 333 itu. Yang dulu tuh ada jajanan-jajanan itu. Oh yang ada kifa, yang ada es krim bunga itu. Betul, yang ada kios-kios, yang atapnya hijau itu bukan sih? Iya. Tapi kan udah nggak ada tuh. Oh nggak ada sekarang? Udah nggak ada. Loh, dipindah dia sekarang ke sebelah hotel Oberoi itu. Oh, dia udah pindah lagi. Oh iya. Ya, suka-suka mereka emang. Dia ntar kadang dibongkar, kadang ada, kadang terakhir bongkar. anak kesana di kanan ada yang deretan yang warung Jawa, ingat nggak? Iya. Sebelah kanan di situ ada kalau kita ngadep ke belakang ya. Iya. Di kiri ada. Iya. Sekarang yang di tengah itu udah nggak ada. Oh yang di tengah nggak ada. Yang di tengah nggak ada. Sekarang jadi pindah ke sebelah Oberoi itu loh, yang arah mau berarti sebelah mana tuh? Kiri belakang masjid. Kiri belakang masjid kalau kita ngadep belakang. Iya, kalau masjid depan kita nih di sebelah kiri gitu. Oke. Yang ada hotel Oberoi itu yang ada Starbucks itu. Iya. Oh iya di situ kan. Iya. Kan ke belakang lagi warung Jawa tuh. Iya, sekarang di situ. Iya. Jajanan-jajanannya. Iya, enak sih nongkrong di sana. Iya. Gitu. Oh, oke, hotelnya dekat sana. Hotelnya kita taruh di yang di tengah-tengah itu. Oh, di tengah ya. Saza Regency. Kalau di Mekahnya tetap bintang 5. Di Mekahnya bintang 5, tapi kita kasih opsi ada bintang 4 juga di Aska Al Sofa. Aska Al Sofa itu di Ajat ya? Di Ajat yang kiri ya? Iya. Iya, ke kiri ya, WC3. WC3. Sebelah kanan. Le Meridian, habis Le Meridian apa sebelumnya ya? Sebelum ya? Sebelum kan si siapa Olayan, Orinsis, terus Aska Al Makom, baru Aska Al Sofa tuh. Ya.
yang agak naik dikit gitu tuh. Yang nanjak dikit. Iya, nanjak dikit ya. Iya. Ah, iya. Tapi kan masih di pinggir jalan sebenarnya, bukan Masih. kayak saya Rawabi kan gini lagi tuh, nanjak pakai golf car kalau nggak salah. Oh, tapi tetap di pinggir jalan. Iya, pinggir. Ini yang sekarang grup kita yang lagi di Saudi sekarang lagi pakai itu. Oke. Gitu. Makanya kita lagi coba otak-atik biar harganya masih oke nih gitu. Iya. Affordable lah buat jamaah. Nah, pilihan nih Bang, ya, pilihan hotel di Mekah selain yang di Ajia tadi, ada nggak? Mungkin dua hotel lagi mungkin yang menjadi nih apa ya, ideal nih buat jamaah yang bintang 4 ya. Nggak usah bintang 5, bintang 4, bintang 3. Misalnya dari jaraknya terjangkau atau fasilitas lah. Ada nggak rekomendasi? Kalau fasilitas di Mekah ya. Kalau fasilitas dengan harganya bintang 4. Kalau fasilitas ya, sebenarnya enak tuh di address. Address di mana tuh? Address tuh yang musola tertinggi itu. Oh, ya. Ya, musola tertinggi. Yang jembatan itu, oke. Yang musola paling tinggi itu. Iya. Itu kan ada hotel tuh. Itu address sebenarnya paling rekomen. Hotelnya baru, pelayanannya bagus banget pokoknya. Makanannya juga enak, tapi emang lumayan jalannya. Oh, kalau harga? Harganya tuh seharga bintang 4, seharganya Aska tuh. Seharganya Aska, Olayan gitu-gitu. Mewah. Fasilitasnya mewah. Oh, kayak gitu. Tuh, satu tuh. Oh iya, kalau aneh tuh prefer tuh ke situ. Cuman jalan agak jauh. Jalannya agak jauh. Dia ngelewatin yang kalau orang tuh bilangnya eskalator viral 2. Yang itu? Kalau yang pertama kan yang setengah itu yang pertama. Ini yang kedua nih, ada nih. Oh, yang kesana lagi. Iya, baru tuh dibikin sama mereka ini ya? Katanya eskalator viral 2. Gitu. Jadi turunnya dia langsung pemandangan Masjidil Haram juga. Dia agak tinggi gak sih eskalatornya? Iya, agak tinggi. Dua kali naik eskalator, kali kan? gitu. Terus baru hotelnya di sebelah kanannya. Iya. Jauh sih emang, tapi untuk fasilitas sih menurut Ana tuh oke tuh. Oke ya. Terus ada lagi nggak? Paling kalau di antara hotel-hotel bintang 4 ya ini Makarim Ajat. Kalau di Mekah. Makarim yang lurus ya, yang WC3 belakang sana. Sebelah kiri ya? Sebelah kiri. Nah, itu udah paling oke tuh. Oh, paling oke. Kita udah cobain beberapa hotel, tapi emang lumayan lebih tinggi daripada si harganya. Daripada si Aska ini gitu. Tapi untuk hotel bintang 4 itu oke banget. Kalau yang shuttle ada nggak? Kalau shuttle Voco di mana tuh Voco? Voco tuh di Ibrahim Halil Misfalah Ujung. Oh, shuttle tuh ya? Shuttle-nya tuh yang di Hotel Grand Almasa tuh nggak? Sebelahnya kan ada bus-bus tuh. Di bawah? Enggak di bawah dia. Dari yang tadi nih WC3 nih kan lurus nih. Iya. Sebelah kanan tuh ada parkiran bus dan dia busnya itu selalu di paling depan. Di paling depan dia? Di paling depan busnya sendiri ada tulisannya Voco. Oh. Jadi kalau shuttle bus itu ada yang searah gitu kan. Kayak misalnya ada hotel A, B, C, pakainya bus warna hijau nih. Iya, gabung gitu. dia. Kalau ini dia sendiri. Oh, milik hotelnya. Dia hotelnya bagus. Kita waktu itu pakai pas itikaf. Oh, itikaf. Dan ini Voco ini nih punyanya Intercontinental Group. Intercontinental tuh oke. Iya, jadi hotelnya IHG ini tuh bagus banget fasilitasnya. Iya. Untuk hotel bintang 4 ya jatuhnya dia. Standar pelayanannya, manajemennya sama gitu ya. Iya, bagus banget, hotelnya gede, ada gymnya lagi di situ, terus liftnya banyak, terus ada musolahnya juga di dalam situ. Wah, pokoknya rekomen banget deh itu hotel. Tapi buat itikaf sebenarnya buat umroh biasa juga oke aja. Oke. Gitu. Tapi mungkin kalau orang-orang yang baru ya, yang takut ntar salah naik bus lah pastilah. Iya. Orang udah turun aja ke arah masjid pintu berapa sering nyasar juga kan. Iya. Tapi kemarin sih itikaf sih alhamdulillah ya kita di situ tuh jamaah tuh pada puas juga sih di Voco itu. Di areanya di mana sih kalau Altrama itikafnya di mana? Sisi masjid yang mana kalau mau itikaf? Kalau itikaf paling enak di Masjid Baru. Di extension? Iya. Oh, enaknya kenapa? Itu paling enak. Karena nggak sepi juga ya. Lebih sepi. Lebih sepi daripada di daerah yang depannya Zam-Zam gitu. Karena kan semua orang maunya masuknya lewat situ. Dari Ajat masuknya ke situ. Nah, ini tuh yang sebelah sana tuh paling ngerekomen. Makanya sebenarnya kalau hotel itikaf kalau mau bintang 5 paling ngerekomen di Anjum. Anjum ya? Iya, kalau itu. Itikaf ya. Kalau itikaf. Itu paling ngerekomen. Udah gitu dia punya musolah lagi. Punya musolah juga. Anjum kan di dalam kan yang nyambung sama Masjidil Haram. Bisa nyambung imamnya ya. Iya, imamnya. Oh, tapi harga gimana?
mana kalau Anjum? Di Ramadan ya? Anjum Ramadan, iya mahal juga sih. Mahal. Dia nggak dibanding yang di Zamzam, di area Zamzam. Oh iya tetap di bawahnya. Tetap di bawah. Tetap di bawahnya. Itu favorit banget. Kan tuh kalau itikaf ini itikaf. sebenarnya isu kita tuh sebenarnya toilet bang. Iya. Gimana tuh? Itu manusiawi nggak di extension manusiawi nggak toilet ya? Nggak ada yang manusiawi. Nggak ada yang manusiawi. Pokoknya gitu udah kasih tahu. Kalau mau datang ke masjid, kosongkan. Habis asar jalan udah siap-siap tuh, udah. Iya. Kita tuh kayak gitu biasanya. Iya. Emang kalau itikaf tuh kan emang biasanya paketnya nggak full board kan. Semua room only betul, kan ngambilnya kan. Betul. Kita room only. Udah kita tuh pasti kayak gitu tuh. Jalan jam 4 masuk nih, udah habis asar sejam setelah habis asar, masuk ke dalam udah diem di situ. Diem di situ. Kalau mau dapat setelah taraweh baru keluar pulang. Cari makan. Cari makan, ngobrol-ngobrol bentar, baru masuk lagi salat malamnya yang jam 2-nya. Bayang banget tuh ya, kita nunggu buka puasa di gelar plastik ya, Masya Allah banget. Paling enak tuh di extension memang. Iya emang di extension. Tapi apa namanya, dari Ajat ke extension lumayan jauh ya berarti. Oh iya jauh banget itu. Makanya paling kalau dari Ajat sih dapetnya paling di rooftop ya. Kalau udah jam-jam iya tinggal naik, udah di blok ke dalam. Iya pasti udah diarahin ke rooftop udah. Iya benar. Iya. Tapi kadang jamaah punya pinteran jamaah daripada kita. Dia udah tahu sendiri gitu. Maksudnya udah nih dia udah ngeblok, jamaahnya udah ngeblok, udah tuh ntar mereka di grup. Oke nih kita di sini ya, udah. Ntar udah yang keluar satu saling mandi, tungguin. Oh gitu. Satu mandi balik lagi. Biar gitu. tempat gak diisi orang. Karena kalau kita tinggal dikit udah hilang gitu. Hilang udah. Gitu. Iya sih. Kalau movingnya dari Mekah ke Madinah, bagusnya Anda nonton konten Antum juga nih. Naik bis atau kereta? Nah ini pertanyaannya nih. Haramain atau naik bis? Kalau jadi kemarin tuh baru bikin kontennya kan gitu kan. Ternyata jadi cerita itu lagi bawa grup. Kita tuh grup kita kemarin tuh ada sekitar 50-an lah orang lah. Kita bagi 50 jadi orang. 50 orangan. Sebenarnya nanggung kan 50 orang nih. Nanggung busnya jadi 2 mesennya kan. Nanggung nih sebenarnya tapi ya udah. Akhirnya kita pisah 2 bus. Nah, kebetulan grup yang satu itu tuh naik kereta dan grup yang satu emang hotel bintang 3. Terus ya udah kita bagi 2 lah sama Motoif. Ada yang di bus, ada yang di kereta. Karena naik kereta nih. Ya Motoif naik bus. Kita udah sampai. Karena kan kita ke Bir Alinya barengan. Iya. Ya kan sama mereka nih. Oh kalau dari Madinah ya. Dari Madinah. Kalau dari Madinah ya. Iya, kita barengan ya sama dia. Sama-sama ke Bir Ali, sama-sama turun dulu mikot, terus habis itu kita jalan ke stasiun, kita turun. Iya, mereka lanjut. Jalan. Kita masih ada nunggu nih boarding. Iya sih. Iya kan, masih boarding dulu. Kita duduk. Duduk, terus habis itu ayo kita naik ke atas, naik ke eskalator, jalan ke kereta lagi. Jalan ke kereta, masuk masih nunggu lagi, belum jalan tuh kereta, baru jalan lagi. Nyampe sana, itu paling banyak jamaah tuh mau pipis. Toilet lagi. Iya. Itu bisa setengah jam nungguin. Antri juga ya. Iya, rame banget. Soalnya antri banget, apalagi yang di bagian perempuan. Itu antri banget. Iya sih, di mana-mana sih. Iya, itu antri banget sampai yang kayak si ibu ini mana? Antri mas, dibilang gitu. Oh iya udah nggak apa-apa. Karena nggak ada urinoirnya. Ya kan? Iya. Iya kan? Itu makanya antri. Iya. Terus yaudah kita. Nah nanti udah yang udah nunggu lama. Yang si ibu ini nih baru. Kayaknya boleh nih pipis dulu nih. Gitu. Ya udah akhirnya tadi baru belakangan. Itu ada setengah jam mas. Iya. Itu ada setengah jam kita nungguin kayak gitu. Baru naik bus lagi. Naik bus lagi nyampe hotel. Sampai hotel kita bagi-bagiin kartu. Udah jamaah pada naik. Duduk di lobi nih mau nungguin yang ini kan. Bilang sama Motoif kita. Udah di mana ya? Live location dong, kirim. Lah udah nyampe Mekah dia. Oh, enggak jauh bedanya berarti. Udah tinggal dikit. Cuma sejam gitu bedanya. Iya, karena mereka langsung kan. Iya, benar. Mereka langsung jalan. Walaupun perjalanannya berapa sih? 4 jam apa 5 jam? Dari Madinah ke Mekah, iya. Kalau naik bus 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam ya. Artinya enggak beda jauh pada akhirnya. Iya, enggak beda jauh. Iya, kalau naik kereta kan, kalau naik keretanya doang kan 2,5 jam. Keretanya doang, tapi kan ada proses sebelum dan setelah itu. Itunya. Tapi emang nyaman sih naik kereta tuh nyaman gitu. Nyaman, terus habis itu di tempat boardingnya juga kita ada Albaik, ada Kiva, ada jual jam, ada jual parfum gitu loh. Maksudnya
ya Iya masih sih. bisa keliling-keliling Cimata lah. ya. Iya, kayak gitu. Oke. Mungkin orang nggak berasa capek itu di Iya, situ. iya, iya. Nanti kita juga mau tanya nih, kira-kira nih dari pengalaman antum di sana, Mm-mm. parfum apa yang nggak boleh kita lewatkan? Tapi nanti habis ini ya. Iya. Di Madinah ya. Iya. Kita mau tanya dulu di Mm. kota Madinah, tempat mana yang nggak boleh kita nggak boleh harus ke sana pokoknya di Madinah nih. Masjid Nabawi udah. Iya. Terus Iya. ada nggak selain? Nah, ini mungkin Ana Spesifik. agak Nah. beda pendapat nih Oke. masalah Raudhoh. Oke, oke. Iya, Nah. kalau misalnya Raudhoh, Mm-mm. Ana pernah dengar dari ada ustadz kita juga Iya. gitu, maksudnya ada ustadz dari Altrama yang Hmm. bilang bahwa kalau udah nggak dapat Raudhoh, Mm-mm. ya udah nggak usah maksakan diri Oke. untuk masuk dan nggak usah sedih Mm-mm. karena tujuan kita nih umroh bukan ke Raudhoh, Oke. ya kan? Betul. Tujuan kita nih emang ini. Betul. Dan semuanya, maksudnya Raudhoh sekarang juga itu kan udah perluasan. Iya. Ya kan, antara mimbarku dan rumahku adalah taman surga. Ya Betul. itu sebenarnya Raudhoh. Iya. Sekarang kan udah perluasan sama aja Iya. kayak Masjid Nabawi. Ah. Dan bahkan ada videonya dari Inter, mungkin anak kasih Iya. video dari Ustadz Ariful Bahri itu yang di pintu 19 yang kajian di situ mengatakan bahwa semuanya sama. Keutamaannya ya, Iya. faedahnya. Iya, jadi dan nggak usah terlalu memaksakan kalau emang tasrehnya nggak keluar. Oke. Kayak gitu. Nah, nyambung nih terkait tasreh. Anggaplah ada jamaah pengen ke Raudhoh dari sisi travel nih. Kalau dulu kan gimana sih proses tasreh ini, ada yang dapat, ada yang enggak gitu. Kok bisa kayak gitu? Dari kalau kita dari travel itu kan dikeluarkannya sama muasasah. Muasasah yang ngeluarin ya? Iya, Oke. itu muasasah yang ngeluarin. Nanti sesuai sama namanya, jamnya. Kadang juga beda-beda tuh jamnya. Iya, Ya bisa-bisa kan? kita. Iya kan, ada yang si ini sama si ini di jam sekian gitu. Ada terpisah-pisah. Tapi Oke. emang bisa juga pakai aplikasi nusuk. Ah. Nah, itu tinggal masukin. Tapi penuh mulu, full mulu, merah. Iya. Nah, itu Nah, dia. sekarang di tahun ini itu kemarin dikasih tahu sama Mutoif kita, emang ya Masya Allah nih orang ngulik banget ya. Katanya bisa sekarang masuk berkali-kali pakai instant track. Instant track. Jadi ada pilihannya. Jadi sekarang di aplikasi nusuk ada pilihannya. Itu instant track, itu suka kebuka dan itu bisa langsung masuk. Oh, kayak kita go show gitu. Iya. Kita standby di depan berarti. Nggak harus lagi. Oh, nggak harus. Nggak harus. Oh. Dari hotel pun bisa. Oh gitu. Iya, ini udah jamaah kita udah 2 grup berangkat, mereka ke Raudhoh 3 kali. Oh. Bolak-balik ke Raudhoh. Oh gitu. Udah masuk-masuk aja udah. Terus terkait info yang sekarang muasasah nggak bisa lagi mesenin. Iya, udah nggak bisa emang. Itu memang nggak bisa. Udah nggak bisa. Harus jamaah sendiri. Harus jamaah sendiri. Oh. Terus Jadi- gimana tuh yang ngakalinya? Misalkan jamaah yang gaptek, aplikasi aja nggak tahu, kan jamaah nggak semuanya muda gitu. Ya, Gimana? kalau secara kita mention dari awal bahwa peraturannya sekarang kita kalau masuk Raudhoh itu harus minimal 1 orang tuh punya 1 akun dengan Oke. email yang berbeda, dengan Oke. nomor telepon yang berbeda. Berarti kan harus ada minimal punya smartphone nih, Iya. ya kan? iya. Walaupun yang ya mungkin yang smartphone yang 1 jutaan, yang penting bisa download aplikasi nusuknya itu. nusuk, iya. Terus habis itu Heeh. baru nanti kita edukasi di manasik. Heeh. Oke, sekarang kita buka. Kita kan manasik tuh biasanya seminggu sebelum keberangkatan. Oke, sekarang semuanya download, udah download semua, masukin nomor visa, masukin nomor paspor, gini. Ya, yang ibu-ibunya bisa jam berapa? Nih pada bilang, Janjian oh ini lah nih ya. jam 7 nih gitu ya. Akhirnya Iya, udah tuh iya. mereka akhirnya, oh iya jam 7 gitu. Iya. Yang laki-laki jam berapa? Jam 11 gitu misalnya. Ya udah. Oh. Jadi kita udah melakukannya dari sebelum ini, dari sebelum Iya, musim iya. ini. Iya. Jadi udah musim sebelumnya kita udah melakukan karena sering gak keluar Oh. tasrehnya. Berarti memang sekarang nih tanggung jawab Raudhoh ini ya udah ada di tangan Iya, jamaah. di sekarang. masing-masing. Semana mau nggak dapat nggak bisa protes lagi ya. Iya. Kayak gitu. Biasa kan suka protes juga, di mana Iya, nih? Kok teman saya keluar, saya nggak keluar. Iya, gitu tapi kita selalu mention dari awal di manasik bahwa ini bukan dari kita, dari keputusan muasasah juga. Gitu, dan banyak, dan bahkan travel lain tuh ada yang umroh akbar, temen kita juga umroh akbar, dia ada 3 bus ya. Dia 3 bus, dia bilang yang keluar cuma 40 orang tasrehnya. 40 orang. Udah nggak usah semua, sekalian udah. Biar Kasih penjelasan seragam akhirnya. ya, Iya, gitu maksudnya ya, kasih daripada penjelasan iri-irian juga. gitu ya. Ya udah, emang ya insya Allah sama keutamaannya di Masjid Nabawi juga gitu. Tetap ada keutamaannya, Raudhohnya tuh tetap ada. Tapi ya kalau nggak dapat, ya udah nggak usah berkecil hati gitu loh.
Pasti ke Kuba nggak kalau Ultramar? Oh iya ke Kuba, ya benar. Pasti tuh. Ke Kuba. Naik apa biasanya kalau jam? Kita sekalian city tour. Kita sekalian kemana aja sih biasanya city tour? City tour ya standar kan, cuma Kuba, Uhud ya. Udah. Sekarang kan biasanya ada WIM juga tuh. Oh iya. Gitu ya. Kemarin kita nggak tahu ya di jamaah kita ya, di jamaah kita tuh kurang tertarik gitu. Karena beda-beda orang juga ya. Ya wisata kampus. Iya. Kayak akhirnya kita tuh biasanya cuma Uhud sama Kuba, dan kita tuh city tournya malam. Jadi nggak pakai ke kebun kurma dulu. Oh gitu. Kenapa mutusin malam? Kenapa? Pagi rame soalnya. Oh gitu, kirain ada apa? Pagi rame dan kita ngeliat tuh. Jadi pertama waktu itu tuh nggak sengaja kita perpindahan dari Mekah ke Madinah. Karena jadwal kita kan Jeddah Madinah ya. Kita nggak sengaja naik kereta, terus kan nyampe Madinah nih jam 6. Terus apa kita cobain ya gitu. Kayak kita cobain ya city tour ya. Terus ya udah deh kita cobain. Ternyata jamaah pada seneng, responnya positif dari jamaah. Ih enak juga ya city tour jam segini gitu. Iya. Kosong gitu, terus bisa enak, terus nggak kepanasan juga di Uhud gitu. Jadi bebas tuh, terserah tuh si ustadznya mau cerita panjang lebar juga enak, udah nggak ada jamaah lain, udah kita doang. Kita doang gitu. Bener-bener wah enak juga nih. Terus pas didokumentasin juga lucu juga kan, gelap gitu kan. Biasanya kan gitu di Uhud terang ya. Iya terang. Terus akhirnya orang tuh jadi followers tuh pada komen juga kan. Ini di mana? Seru banget gitu city tournya malam gini. Udah nyampe Kuba juga udah kosong. Nggak ada udah nggak ada orang, mereka puas nih Kubanya. Terus wah kayaknya menarik nih, besok-besok kita bikin kayak Sekarang gitu. tuh ada yang city tour yang agak plus gitu, maksudnya yang ada berkuda ya. Saya lihat konten-konten orang sih, nggak tahu, belum pernah ngerasain juga. Ada apa aja sih, berkuda atau ada kuda? Ya paling kalau yang baru tuh sekarang kuda ya, yang lagi lumayan lagi hype ya. Tapi itu juga mahal sih. Mahal. Berapa kalau boleh tahu ya harganya? Kalau perorangan itu tuh sekitar 750 ya per orangnya ya. 3 juta. Iya, 750 real. Iya, emang lumayan pricey tuh buat di situ. Tapi emang dia itu dijemput dari hotel ke hotel. Dari hotel terus terus dijemputnya juga naik GMC gitu. Iya. Mahal sih ya. Iya seru sih, seru tapi emang seru emang, tapi ya lumayan mahal gitu. Terus ya paling sekarang pada main padel. Oh padel. Iya padel yang malam-malam itu. Oh ada juga tuh di sana. Ada, tapi banyak juga dihujatnya sama orang-orang. Apa biasanya hujatannya? Iya hujat. Ada kan travel yang bilang umroh plus padel gitu. Ditulis di flyernya tuh. Kayak gitu terus. Ya udah dihujat itu. Mana sih ibadah nggak bisa banget nggak main padel segala macam. Gitu. Tapi kan ya balik ke orangnya. Kita nggak bisa nyalahin ya. Betul. Kalau emang dia mau dan dia mau ngerasain experience itu. Iya kan ada juga yang lari di Mekah, ada juga kan yang mereka lari sore di Mekah. Iya di kan malam Madinah tuh ke Kuba biasanya. Ke Kuba juga ada ya. Di Mekah juga ada Bang. Dia yang ke Bukit. Ke Handama. Benar. Iya. Ke Handama. Hobi gitu kan. Maksudnya ya terserah dia. Sama paling ya Al-Ula kalau Madinah kan. Al-Ula apa tuh? Al-Ula. Ada apa di sana? Iya, ada apa di sana? Ada batu. Batunya bagus tapi udah itu aja. Itu aja. Jalannya 6 jam jauh. Iya, 6 jam ya? 4 jam. Itu masih kota Madinah apa udah di luar? Provinsi Madinah, tapi jauh dari Nabawi. Jauh. Itu kita berangkat jam 6 pagi. Sampai Madinahnya tuh jam 1 malam besoknya. Buat ngeliat batu. Ya itu buat bener-bener orang-orang yang suka foto-foto, terus nyari tempat. Karena gunungnya beda banget, dia gunung merah gitu loh. Yang gunung-gunung kayak di Jordan itu, Petra itu tuh. Iya kayak gitu. Nah ini mumpung udah mau asar, kita pertanyaan ini seru nih bahasannya. Bahasan parfum nih menurut Ana seru sih. Atau antum juga penikmat parfum apa gimana? Kasih dong rekomendasi kita. 3 deh brand parfum yang kayaknya tuh kita harus nyobain, masuk nih ke kios, ke tokonya buat nyobain nyium-nyium nih. Kalau Ana, Gisah. Itu yang pertama. Gisah? Iya. Ini sebenarnya bukan brand Saudi, tapi Kuwait. Tapi dia lumayan hype di. Iya. Bukannya dia lebih light ya? Masih lebih soft?
Enggak juga ya. Enggak juga ya? Ada yang kuatnya juga. Ada kuat juga. Oke. Itu Gisah kalau Gisah ya, anak. Gisah ya. Gisah. Apa nama artikelnya ada nggak? Akoya. Akoya. Iya. Oke. Itu Akoya. Oke. Terus Heeh. ini yang rekomendasi dari Ana nih. Iya, rekomendasi Dari Ana ya. Yang kedua, Gisah. Gisah lagi. Imperial Valley. Oh gitu. Iya. Oh Gisah dong berarti. Iya, udah jadi BA-nya Gisah nih. Oh, iya. Di lemari sih udah Oke, Gisah oke. semua. Oh Gisah semua. Iya, terus paling yang ketiga si Arabian Oud. Yang itu. mana Arabian Oud-nya? Arabian Oud tuh yang aduh lupa lagi namanya apa ya? Yang ada yang hijau, yang Enggak bukan yang hijau, yang Madawi. oh Madawi Gold. Iya. Iya. Dia ada yang model roll on-nya juga tuh yang 3 mili tuh yang Oh Madawi ya. iya. Kalau nggak salah ya. Mm-mm. Madawi Gold. Madawi Gold. Itu yang Arabian Oud. Kayak gitu, kayak Reef gitu nggak pernah nyobain. Maksudnya, Reef ada juga, tapi Ada ya juga. kurang. Kurang ya? Kalau dari anak kurang rekomen. Iya sih ya. Tetap lebih Sekarang ini yang Gisah. Osma tuh. Osma juga iya. Iya. Mungkin apa namanya? Buat Selera. oleh-oleh tuh. Oleh-oleh ya. Dia Iya, kan ada cocok tuh. paket-paketnya Iya. yang kecil-kecil tuh. Iya, itu tulisannya kan promo tuh ya. Iya, Setiap iya. hari promo. Kita balik lagi ke sana. Iya, ada juga promo lagi nih Mas. bener ya. Oke. Terakhir Bang, pesan antum dengan jamaah yang penggiat provider umroh mandiri. Pesan lah. Bukan berarti kita memusuhi, enggak. Iya, Ya, pesan juga buat jamaah umroh mandiri. Gimana kedepannya biar semua sama-sama nyaman nih. Iya. Sama travel juga gimana cara meningkatkan kualitasnya kan? Kita nggak tahu kan. Iya. Kalau buat teman-teman yang jualan visa atau jualan hotel, ya paling nggak kalau emang ya bikinlah perusahaannya gitu loh. Maksudnya bikin perusahaannya, urus izinnya. Kita kan sama-sama ya, maksudnya di industri ini itu kita sama-sama, nggak usah saling nyerang. Kita juga kan mendirikan ini kan juga nggak gampang gitu loh. Kita ngurusin izin juga gitu. Terus kita juga pernah ditegur juga sampai Cisco patuh kita diblok juga gitu loh. Maksudnya ada kayak gitu. Maksudnya kita sama-sama nih di kolom yang sama gitu. Masa gue mau urus lo nggak mau urus sih gitu loh. Ya urusin lah kayak gitu kan buat lebih baik juga ke kalian juga ke depannya. Oke. Kayak gitu. Buat jamaah umroh mandirinya. Buat jamaah umroh mandiri kalau misalnya dari anak pribadi, kalau emang alasannya mau lebih fleksibel jadwalnya nggak mau diganggu-ganggu, menurut Ana tetap ikut travel, tinggal bilang nggak usah ikut kegiatan-kegiatannya. Oh. Itu jauh lebih nyaman. Iya. Semuanya udah diurusin dari visa, hotel, transportasi, koper dan lain-lain semua udah diurusin. Iya. Tinggal sampai sana nggak usah ikut kegiatannya. Kalau mau fleksibel. Terserah mau ngapain. Iya, sampai masalah ibadah umrohnya juga kalau emang udah pernah itu tinggal bilang ke TL. Oh mau sendiri gitu ya? Nggak mau ikut rombongan? Iya. Tapi nggak dianggap sombong gitu. Enggak. Oke. Itu bahkan Ana pernah kayak begitu pas jamaah haji. Kita mau tawaf ifadah, itu jamaah semuanya yang ikut sama Ustadz akhirnya dari 72 orang yang ikut sama Ustadz cuma 4 orang. Yang lainnya sendiri semua. Karena kebanyakan jamaah haji udah pernah umroh kan. Iya. Mereka udah tahu, terus udah dimanasikin juga, mereka sendiri-sendiri. Beda hajat, mencari kenikmatan Betul. sendiri gitu. Karena beda tawaf sendiri sama enak, tawaf sendiri jujur enak. Enak banget. Kita nggak malu kalau mau nangis, kalau mau sesenggukan gitu. Iya, nggak ada yang ditungguin, nggak harus nungguin orang kayak gitu. Dan tetap walaupun semua sendiri, tetap nanti apapun yang terjadi yang tanggung jawab adalah travel. Iya, betul. Lebih enak kayak gitu. Barakallahu fikum, jazakallah khair. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi insyaallah. Semoga makin sukses usahanya. Amin. Ya, yang teman-teman mau ngobrol boleh kita cantumkan medsosnya di bawah Bang ya. Boleh. Nanti izin siapapun nanti yang ngontak, monggo tafadhol insyaallah. Ya, amanah. Kalau nanti terjadi one prestasi dari beliau, saya berlepas diri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.